Halo, Apa kabar? baik, terima kasih, sehat selalu. Alhamdulillah sehat terus, Bang. Ya, sehat selalu, insya Allah. Gimana bisnisnya saat ini? Survival mode ya, Survival mode, oke. ya. Oke, Bang Deden, ini kan untuk podcast ya. Jadi pendengarnya adalah profilingnya adalah mereka adalah seorang karyawan, startup founder, Mm-mm. professional, generation millennials dan generation Z mostly. Nah, kita di sini ini podcast pendengar pasti pengen tahu tentang perjalanan Bang Deden, mau belajar dari pengalamannya Bang Deden lah gitu. Nah, boleh nggak sih Bang Deden cerita sedikit siapa Bang Deden, kegiatannya apa, seperti itu? Oke, saya Deden Arfianto, saya founder dari PT Diva Mitra Bogatama, bergerak dalam bidang food manufacturing. Kita membuat bumbu-bumbu masakan instan, pasarnya adalah B2B dan B2C, gitu. Ya. Jadi kita banyak memproduksi bumbu-bumbu, awalnya itu banyak untuk memproduksi fried chicken, yang membuat fried chicken gitu. Oke. Uh, Terus gimana bisnisnya sekarang Bang? Masih ekspor banyak bumbu? Karena aku dengar kemarin Bang Deden sempat ekspor ke Jepang, ke negara-negara lain. uh, Kalau ekspor masih jalan, mereka juga masih sesuai siklusnya masih minta, Ya. tapi memang nggak rutin setiap bulan. 1 tahun tuh kira-kira 3-4 kali lah gitu. Permintaan di sana pun masih relatif stabil sih kalau di luar. Cuma kalau di dalam ini kelihatannya kemarin waktu awal-awal COVID, biasanya Lebaran itu penjualan kita naik 100%, ini malah kita berkurang 50% dari normal. Wow, oke. Ya, gitu. Oke, tapi sepertinya memang semua industri juga kena dampak ya COVID ya. Saya rasa gitu. Pasti semua terkena dampaknya. Oke, kalau Gitu. dari manufacture bumbu seperti itu sekarang ada pengurangan karyawan atau enggak ya Bang Deden? Karena terakhir kita waktu sempat webinar kemarin terakhir Bang Deden sempat cerita Bang Deden tidak akan tidak akan mengurangi karyawan lah walaupun kena dampak COVID. Boleh cerita sedikit nggak itu update-nya seperti apa Bang? Oke, alhamdulillah sampai dengan saat ini saya nggak ada pecat orang. Oke, alhamdulillah ya. Ya, jadi kita pakai satu aturan main baru, Ya. di mana karyawan kita kasih pengertian bahwa ya kita senang bareng susah bareng, Ya. gitu. Jadi diatur waktu kerjanya, dikurangin separuh, tapi gaji pokok dibayar full, hanya uang makan yang dikurangin sama uang transport. Nah, sudah berjalan sekarang masuk bulan keempat, relatively lebih tertata cara kerjanya dan juga kelihatan lebih apa ya, lebih disiplin lagi karyawan-karyawannya. Jadi waktunya WFH ya WFH. Jadi kita yang tidak ada satupun yang kita lay off, nggak ada satupun. Ya, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan kalau gini terus saya bisa bertahan untuk lay off orang. Malah saya coba untuk merekrut sales sekarang karena ya biar gimana harus ini ya harus try to survive ya. Iya. Banyak cerita dari perusahaan-perusahaan lain yang melakukan pemecatan sepihak atau apa gitu ya. Saya lihat solusinya sih bukan di situ ya, karena karyawan itu kan merupakan aset perusahaan. Ya bagaimanapun juga kalau mereka tetap menerima gaji walaupun separuh atau 60%, tetap mereka punya penghasilan gitu. Saya lihat sih masih bisa lah perusahaan menanggung ke sana sih. Iya, iya. Gitu. I think, ya, wow, depends ya Bang ya mungkin ya. Some Mm-mm. maybe sudah nggak bisa lagi hold semua karyawannya, mungkin jadi ada penipisan karyawan atau pekerjaannya juga banyak yang tidak ada pekerjaan itu, jadi harus mau nggak mau mesti ada pelangsingan. Ya, ya Tapi pasti. Mungkin di beberapa sektor, di beberapa industri lain sih saya lihat
yang benar-benar kepukul banget ya mungkin mereka harus mengeluarkan pengurangan itu ya nggak bisa dihindari mungkin ya. Oke. Gitu. Nah, sekarang Bang Deden nih cerita sedikit dong. Berarti setiap hari ini ke kantor terus atau gimana nih? Kan Wah, kalau saya sih walaupun nggak ke kantor tetap saya kerja otak saya nih. Iya iya, kan? ini sih ya Bang ya. Jadi jadi mau saya dimanapun juga sebenarnya saya kerja Oke. gitu. Ya, Tapi jadi saya tetap ke kantor masih ya memang saya ke kantor tuh kan nggak lagi apa ditentukan jam kerjanya. Jadi saya bisa datang 2-3 jam, kemudian meeting, kemudian pulang lagi, besok datang lagi untuk ya ada yang memang dikerjakan di kantor, kalau bisa dikerjakan di rumah dikerjakan di rumah. Malam pun juga kalau masih kerja masih ngerjain. Otaknya nggak bisa berhenti gitu. ya namanya juga entrepreneur, pembisnis. Ya, gitu. Jadi kita harus berpikir justru banyak sekali pembelajaran sih yang saya lihat dari COVID ini. Kalau saya di industri itu, saya melihat bahwa bagaimana caranya efisiensi. Ya. Jadi dengan adanya pengurangan waktu kerja, yang mungkin tadinya biasa misalkan kita mengerjakan X amount of quantity itu dalam 20 hari. Ya. Sekarang misalnya kalau misalnya separuh berarti hanya separuh. Tapi gimana caranya separuh itu tapi bisa 60%. Ya. Misalnya waktu kerja adalah 22 hari dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan kita bisa mengerjakan misalkan 150, memproduksi 150 ton produk jadi. Ya. Nah bagaimana sekarang kalau dikurangi jadi separuh kan hitungannya harusnya karyawan itu bisa mengerjakan 75 ton. Ya. Gitu kan, kira-kira. Nah dari situ semakin terukur efisiensinya udah terjadi atau enggak. Nah, mulai kelihatan gitu loh bahwa memang kalau dibuat benar-benar aturan kerja yang lebih ketat lagi, mulai kelihatan tuh kita ini efisien atau enggak efisien. Karena kerja yang sekarang enggak efisien, mungkin karena memang diberikan waktu yang lebih leluasa ya, sehingga waktu itu. Nah, banyak pembelajarannya. Jadi kita ngelihat, kalau saya ngelihat di bagian produksi itu, loh, kok ternyata bisa ya. 11 hari kamu kerjakan separuh. Berarti harusnya kalau kamu bisa kerjakan 20 hari, 22 hari itu harusnya bisa lebih dari yang sekarang ini gitu. Karena taruhlah misalnya order lagi sepi hanya 100 ton, kalau lagi rame 150 ton, tetap kerjanya waktu itu kan ditentukan 22 hari kan? Iya benar. Gitu. Nah, sekarang saya jadi ngelihat, oh sebenarnya bisa ya. Gitu. Kenapa mereka nggak dipacu? Nah, tentunya dengan kayak gini kan akhirnya terbuka mata manajemen gitu kan. Ya. Bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ya memang di balik semua kesulitan pasti ada satu hikmah sih. Ya. Kalau saya lihatnya. Bagaimana kita menyikapi dan mau belajar. Gitu. Ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar juga kan bermula dari perusahaan kecil sih. Iya benar. Gitu. Setuju. I like it. Iya benar banget Bang. Oke, Bang, cerita sedikit dong. Ini kan teman-teman pengen tahu nih, penasaran sama setiap narasumber yang aku undang untuk podcast ini. Biasanya akan sharing tentang why not now momennya. Jadi momen-momen terdahulu mungkin yang dan rasa oh luckily I done that. Ada nggak kira-kira momen itu? Boleh cerita sedikit nggak sama kita? Gini, kalau saya lihat sih kelihatan sendiri sekarang kan orang udah nggak gitu takut sama COVID ya. Iya, sudah nggak begitu takut. Lebih takut kelaparan kayaknya. Ya, dan mau nggak seperti halnya dulu orang heboh AIDS, tapi akhirnya orang bisa hidup dengan adanya AIDS di sekeliling kita. Ya. Heboh dengan demam berdarah, akhirnya kita bisa hidup dengan demam berdarah di sekeliling kita. Apapun itu, akhirnya melakukan adaptasi kan. Ya. Gitu. Nah kalau saya lihat di sini, memang penyakit ini sangat menakutkan, sangat Oke, Bang Deden, suaranya putus-putus. menakutkan. Tapi ya Halo, Bang Deden. Suaranya putus-putus, Bang.
Oke, mungkin karena koneksi kita tunggu sambil Bang Deden balik lagi ke Zoom. Karena podcast ini menggunakan Zoom ya teman-teman. Saya belum punya studio sendiri, jadi memang low budget podcast. Tapi nggak apa-apa, kita coba dengerin. Coba tunggu dulu. Halo Bang Deden. Tadi sempat... Halo, oke. Oke, mungkin diulangin. Oke, jadi gini, saya melihat ini, why not now? Ya. Has to be now. Why kita harus diem? Karena kalau setelah COVID pasti ada something lagi yang ke depan. Dan sekarang kita udah mulai bisa mengantisipasi hidup dengan COVID. Alhamdulillah saya sampai dengan saat ini sehat walafiat. Karena ya menjaga protokol kesehatan lebih ketat lagi. Cuci tangan, kalau pulang dari mana-mana ganti baju terus mandi, terus nggak berkerumun di banyak orang, nggak pergi ke satu tempat yang tertutup dan banyak orang. Hidup lebih sehat, jogging setiap hari, ya pokoknya hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau saya lihat sih nggak ada alasan kita untuk nunggu. Kenapa nggak sekarang gitu? Ya udah mulai aja. Jadi kalau saya lihat orang-orang juga udah boring nih, ya kan? Sepertinya udah boring gitu. Kok mesti gini-gini terus ya? 3 bulan, 4 bulan cukup lah. Kita kayak dihantui ketakutan gitu kan, untuk keluar rumah, untuk apa? Sebenarnya kan kita harus keluar rumah. Iya. Gitu. Setiap pagi saya keluar rumah, saya jogging, olahraga di luar 1 jam. Ya artinya kita harus tetap dengan udara sehat. Jangan deketin orang-orang yang kelihatan sakit. Ya. Jangan juga ke tempat-tempat tertutup yang memang kelihatannya banyak potensi orang yang sakit gitu loh. Kalau bisa jangan ke rumah sakit. Intinya segitu karena pusatnya di rumah sakit sebenarnya. Iya kan? Jadi buatnya diri kita sehat aja. Dan kalau saya bilang kenapa nggak sekarang? Ya kita harus sekarang. Makanya saya mulai melakukan rekrutmen sales lagi. Mulai deh jalan lagi gitu kan. Memang klien-klien saya juga baru mulai dari ditidurkan kemarin mulai pada bangun lagi. Dan mereka juga kayaknya udah nggak mau tidur lagi. Mereka pikir, aduh, mereka juga sulit gitu kan. Kalau mereka ditutup lagi, diinikan apa, tutup mereka juga sulit. Gitu. Jadi mereka mau bergerak dan semua orang kelihatannya akan bergerak. Saya lihat juga di jalanan udah mulai rame. Orang udah mulai terbiasa lah dengan COVID gitu kan. Harus dan akhirnya beradaptasi mau nggak mau harus hidup dengan kondisi seperti ini yang memang ada satu potensi virus yang berbahaya. Tapi itulah kita. Jadi satu saat juga orang juga akan lupa gitu loh. Dengan demam berdarah dulu nggak takut lagi sekarang kan. Padahal itu penyakit yang mematikan loh. Saya punya salah satu partner saya itu anaknya meninggal gara-gara demam berdarah pada saat itu. Belum ditemukan obatnya. Dan virus demam berdarah nggak pernah ditemukan sampai sekarang vaksinnya. Nggak ada kan vaksin instannya. Tetap diobatinya dengan cara ya orang itu infus saja dikasih minum. Dan sesuai siklusnya 3 hari dia akan drop trombositnya setelah itu kan naik lagi. Iya kan? Asal jangan ada komplikasi. Ya. Dan kelihatannya juga si COVID ini seperti itu gitu. Kelihatannya, saya sih nggak tahu, saya bukan ahli kesehatan atau kedokteran. Mirip-mirip lah Bang ya. Jadi yang dulunya mungkin virus belum diketahui, penyakit apa nggak diketahui gitu kan. Sekarang ya harus berdamai ya. Jadi orang-orang juga harus accept bahwa penyakit ini ada di antara kita gitu ya. Dan betul. Jangan sampai bisnis stop cuman gara-gara ketakutan. Iya, betul. Setuju. Oke, Bang, ini kan profiling pendengar di sini kan adalah profesional, karyawan, business owner. Nah, menurut Bang Deden nih, yang sebagai seorang pengusaha, seorang businessman, kira-kira dari Bang Deden, mindset apa sih yang harus dimiliki seorang karyawan atau pebisnis gitu agar sukses? Oke, ini dua hal yang berbeda. Saya ngelihat juga selalu bertentangan antara business owner dengan karyawan. Karyawan selalu mungkin punya mindset, what you can do for me. Saya ngeluarin tenaga, apa rewardnya buat saya. Sementara si business owner akan berpikir, lu lakuin dulu, gue lihat, baru nanti gue kasih reward. Kan gitu kira-kira. Nah ini kan agak bertuburkan. Ya jujur saya lihat kayak gitu. Artinya kalau karyawan selalu menginginkan gaji yang tinggi dong, ya kan? Tapi si owner selalu menginginkan, lu kalau gue gaji tinggi, ya lu nunjukin kinerja sebaik-baiknya, gitu. Nah, makanya dalam kondisi kayak gini, kalau saya lihat sih, kalau memang antara karyawan mau sukses, memang satu kalau saya lihat di sini harus punya loyalitas.
Jadi dia nggak kutu loncat lah. Artinya nggak berpindah-pindah tempat. Dia mungkin menentukan karirnya di bisnis makanan atau di bisnis apalah yang dia tentukan. Dia pindah dari satu tempat tuh nggak setiap tahun pindah. Iya. Iya kan? Kalau setiap tahun pindah dari resumenya saya ngelihat sendiri, saya pernah orang interview, saya lagi cari sales, saya lihat resumenya 6 bulan 9 bulan sekali pindah. Udah gitu di bisnisnya semuanya sales tapi bisnisnya pindah-pindah. Oke. Ntar di alat kesehatan, kemudian pindah ke otomotif, kemudian pindah lagi ke real estate, kemudian pindah ke makanan. Saya akhirnya saya malah menasehati karena dia masih muda. Saya bilang, kamu kenapa kayak gini? Saya bilang. Akhirnya dia bercerita sedikit, tapi dari situ saya bisa tangkap bahwa dia ketakutan. Punya ketakutan. Perusahaan tidak meng-appreciate dia. Saya bilang, kamu salah. Kamu harusnya tunjukin dulu. Baru 3 bulan kamu berpikir, 6 bulan kamu berpikir, nanti saya dinaikin nggak ya, dipromosi nggak ya? Wah, sebelum dipromosi, dia udah cari kerjaan lagi tempat lain nih. Gitu. Tanpa menunjukkan satu kinerja gitu kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi, perusahaan benar-benar nggak lihat kinerja dia karena dia sibuk nyari kerjaan. Gitu loh. Saya bilang ini faktor psikologis kamu, ketakutan bahwa perusahaan tidak akan mengapresiasi, padahal perusahaan akan menilai kamu dengan satu termin tertentu, kamu ini punya performance atau enggak. Gitu loh. Dan sebagai orang yang akan merekrut kamu berikutnya akan melihat, kamu ini punya loyalitas atau enggak sih terhadap perusahaan. Gitu kan? Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi akhirnya saya menasehatin gitu. Nggak tahu dia menerima apa enggak, saya juga nggak tahu. Tapi intinya, kalau karyawan itu mau sukses, tentukan jalurnya di mana. Dan saya tanya sama dia, kamu sebenarnya sekolah ini di sekolah agro. Saya lihat IP kamu juga bagus, 3,1. Cita-cita kamu apa? Saya ingin mengembangkan agro di Indonesia. Kamu udah nggak sesuai sama mulut kamu, saya bilang. Kenapa? Kamu cita-citanya mau ke agro. Kenapa kamu nggak coba ngelamar ke Tanihub atau kerja di Sangyang Seri? Bener kan? Di perusahaan-perusahaan kayak gitu. Padahal kamu dari sekolah Ivy League. Bagus. Saya nggak perlu sebut apa. Dan kamu GPA-nya juga bagus. Terus sekarang kamu kerja karena keterima kerja sini kamu pindah. Terima kerja di sini kamu ikutin. Karena ketakutan perusahaan ini nggak akan mengapresiasi kamu. Tapi kamu kan nggak nunjukin apa-apa dulu. Gimana perusahaan mau mengapresiasi kamu? Kira-kira itu kalau dari segi karyawan. Oke. Nah, sekarang dari segi pebisnis, kira-kira mindset apa nih, Bang? Oke, kalau dari segi pebisnis, optimis lah. Itu nggak ada lagi. Optimis, kerja keras, selalu berusaha, dan harus belajar. Belajar. Kenapa nih usaha saya gini-gini aja? Saya juga sampai kemarin masih belajar, ternyata ketemu dengan, kebetulan perusahaan ini kan saya menerima banyak maklun ya. Maklunan gitu. Jadi OEM. Memang itu core bisnis saya. Kemarin ada beberapa perusahaan, alhamdulillah ada beberapa perusahaan besar udah mulai meng-approach lagi, pengen buat produk di saya. Ada satu yang belajar dari saya. Kenapa dia bisa gede? Oh, dia mainnya di situ. Oh, cara dia begitu. Oh, oke. Belajar. But we have to learn. Gitu loh, we have to learn. Nah, yang satu lagi ternyata pakai strategi beda gitu. Karena yang satu ini perusahaan besar banget dan mereka mainnya middle low. Kalau mau main di middle low, ya harus pakai cara dia yang udah teruji sukses. Jadi saya belajar, kalau saya mau main ke middle low begitu. Nah, ada satu lagi perusahaan yang mainnya middle up karena namanya udah dikenal dan dia punya brand itu kuat untuk that category of kind of product. So, bukan pricing lagi yang jadi problem. Tapi saya lihat, oke. Andai kata saya udah punya nama sekuat itu, saya bisa jual harga segitu. Customer akan memilih saya. So, apa poinnya? We have to learn. Nggak ada kata-kata kita stop learning, nggak ada. We have to learn day by day dari siapapun itu, siapapun orang yang ngomong, dan kita lihat itu ternyata terbukti gitu ya, bahwa omongannya itu benar dan bisa proven, ya kenapa enggak? Kita belajar dari dia. Kira-kira gitu. Setuju aku. Nah, Bang, ini banyak banget kan perbincangan. Kalau tadi kan Bang Deden bilang bahwa ada perbedaan mindset yang harus dimiliki oleh seorang karyawan dan pebisnis gitu kan. Nah, sekarang mostly juga perusahaan banyak sekali nih Bang yang cari karyawan yang punya entrepreneurship mindset. Kalau dari segi, maksudnya dari pendapat Bang Deden itu seperti apa? Apakah
Menyetujuikah? Approving-kah? Saya nggak tahu itu apa namanya entrepreneurship atau bukan. Kalau menurut saya, yang diperlukan oleh perusahaan itu untuk karyawannya ada leadership. Kalau Leadership. menurut saya, ya. Jadi kita itu berjalan dengan karyawan sebagai aset kita, dan satu saat kita membesar, bagian organisasi kita pasti besar. Orang yang tadinya sebagai seorang SPG bakal menjadi koordinator SPG. Ya. Kemudian juga kita harapkan menjadi koordinator MD, kemudian menjadi sales, kemudian menjadi pimpinan di divisi mereka. Ya. Dan ini yang menjadi problem. Sulit gitu loh. Untuk leadership ini sulit karena mungkin ya maaf ya, maksud saya di tingkat level formal education di Indonesia ini leadershipnya kurang diajarin. Kita selalu didikte. Belajar itu didikte. Ya, setuju. Jadi seorang leader itu kan solve the problem. Ya, jadi solve the problem. So, kalau saya dudukkan seseorang menjadi seorang manajer, dia harus bisa memecahkan masalah yang dalam ruang lingkup dia. Nggak sedikit-dikit ke direksi. Artinya kalau misalnya dia di anak buahnya di bawah dia, divisi dia itu bermasalah, bagaimana solve the problem? Ya. Kan kita hidup ini kan problem solving. Iya kan? Kita hidup ini intinya problem solving. Ada problem kita solve, ada problem kita solve, itu aja. Nah, yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan bukan karyawan yang menjadi entrepreneur, malah. Kalau menurut saya sih ada leader. Dibutuhkan adalah bibit-bibit leader. Gitu loh. Karena satu saat perusahaan membesar, yang lebih kita harapkan itu adanya loyalitas dari karyawan, dan karyawan itu akhirnya menikmati apa yang dia sudah kontribusikan. Tentunya kontribusikan itu adalah satu penghargaan dari perusahaan bahwa dia itu akan mendapati posisi lebih tinggi, promotion. Yang tentunya akan berakibat kepada dua hal, harga diri dia dan juga nilai dia sendiri di perusahaan itu dari segi value of salary. That's fair enough. Tapi kalau dia nggak punya leadership, dinaikin menjadi seorang supervisor, bingung kitanya. Iya kan? Gitu. Entrepreneurship sih akan datang dengan sendirinya, semua orang akan beda-beda dan itu hak setiap orang. Jadi kalaupun dia, Pak, saya mau keluar, kenapa? Ada, saya punya anak buah, akhirnya buat perusahaan sendiri, usaha sendiri, adalah saya nggak perlu cerita apa. Ya alhamdulillah dia jalan. Ya walaupun kecil-kecilan, akhirnya dia menjadi bos, their own boss. So it's okay, gitu kan? Ini sesuatu hal yang beda gitu antara entrepreneurship dan leadership. Di sebuah perusahaan, itu kan bagian organisasinya jelas. Dari mulai yang bawah, middle, up. Itu semua harus dipimpin. Harus ada regenerasi. Gitu. Itu menurut saya sih. Yang paling penting. Iya, setuju sih. Karena memang under entrepreneurship tuh banyak banget sih, Bang, sebetulnya. Salah satunya memang itu. Dan memang mungkin pada saat menjadi karyawan, lo nggak harus totally shifting entrepreneurship keseluruhan. Ya mungkin part of them like leadership-nya, analytical thinking-nya, dan lain sebagainya. Itu kan under entrepreneur tuh banyak sekali sebetulnya. Iya, iya. Oke, ini sebagai penutup aja yang terakhir, pertanyaan aku. Enggak pertanyaan sih, ini adalah aku minta pesan-pesan dari Bang Deden untuk pendengar di sini. Kira-kira apa nih, Bang Deden, pesannya untuk para millennials dan para pendengar podcast ini? Oke. Kita berdoa bersama semoga COVID ini cepat bisa teratasi dan kita lagi nggak hidup dalam ketakutan. Dan saya berpesan supaya kita tetap optimis, jangan pernah menyerah. Lakukan apa yang bisa dilakukan, gitu kan. Dan kita tahu di setiap kesulitan pasti ada opportunity. Ya kan, ada opportunity. Dan kalau kitanya malah diam, kita nggak akan dapat opportunity itu. Ya kan, baik untuk karyawan, untuk apa. Semuanya juga harus ada rasa keikhlasan, pengertian yang mendalam gitu loh. Karena we are like a family. Organisasi is like a family. Ya ngelihat orang tuanya lagi susah, ya anak juga jangan ngerongrong lah kalau bisa. Ya kan, akan terjadi dispute nantinya gitu loh. Ya nanti juga akan kalau kondisi kebalik normal, ya tentu apa-apa kompensasi yang belum diberikan atau saat ini masih tertahan, tentu akan bisa dibicarakan lagi dan bisa di work it out something out gitu kan.
Yang penting semua berjalan bersamaan, tetap kompak, tetap bisa berjalan sebagai pemimpin perusahaan atau owner perusahaan itu punya visi yang jelas arahnya kemana. Jangan juga, satu pesan saya, jangan juga latah. Banyak yang latah mencari opportunity kayak yang bukan core-nya dia gitu loh. Ya. Bisnis yang memang seolah-olah besar yang sekarang ini, tapi ternyata itu nggak nyata dan hanya merugikan, bukan hanya merugikan tapi merugikan banyak orang karena ya akhirnya bukan real bisnis. Jadi bancakan gitu loh. Ya saya nggak perlu sebutkan bisnis apa, tapi mungkin kalian juga semua mengerti gitu ya. Jangan ikut-ikutan lah. Udah stay with your own business, apa yang you expert di situ. Oke. Saya rasa itu. Oke, I like it. Thank you so much Bang Deden. Bang, ini Sama-sama. kalau teman-teman mau berkoneksi dengan Bang Deden bisa di mana ya? Bisa ke WA saya atau mungkin kita bisa buat. Saya harapkan Mbak Alma juga punya grup, bisa masuk di situ. Mungkin beberapa orang yang sudah diwawancara. Jadi kita bisa saling kenal. Ya. Walaupun mungkin nggak rutin nanti berinteraksinya ya. Sekedar ada pembicaraan. Saya harapkan sih Mbak Alma bisa punya satu grup yang nanti mungkin Mbak Alma bisa jadi moderatornya atau mungkin kita dilepas aja biar berkomunikasi sendiri. Asal mengenal satu sama lain. Jadi begitu masuk ke grup itu dikenalkan, oh ini seorang pengusaha bumbu, namanya Deden atau apa gitu. Hai teman-teman, nanti udah tinggal ada kalau mau nyaut-nyaut, kalau enggak apa-apa gitu. Dan juga ada informasi. Jadi continue gitu, nggak terputus sampai di sini aja Mbak Alma. Oke, ini bagus idenya Bang Deden. Ya, jadi kita buat komunitas lah, insya Allah komunitas ya bertukar pikiran antara sesama pengusaha mungkin atau apa gitu ya. Nanti mungkin dari situ juga bisa ada sinergi, kita kan nggak tahu gitu. Siap, oke mantap. Oh ya, kalau untuk Instagramnya Diva Boga? Nanti saya kasih. Sekarang lagi saya benar-benar mulai mau menseriuskan masalah promosi itu. Kalau udah jadi nanti dikasih. Lagi di build up sesuatu yang bagus per Oktober nanti. Oke, teman-teman nggak apa-apa sambil nunggu Instagramnya mau diperbaruin, mau di-advance lagi. Ya. Kalau mau lihat sekarang, lihat aja sekarang. Tapi itu saya nanti Oktober udah mulai bekerja orang yang akan memperbaiki itu. Oke, nanti aku akan ketik juga di caption. Jadi teman-teman bisa langsung klik dan langsung bisa berkoneksi dengan Diva Boga. Jangan lupa untuk follow dan like postingannya. Oke, teman-teman, kita supporting each other di masa-masa seperti ini. Oke, Bang Deden, thank you so much for your time. Terima kasih Mbak Alma juga atas waktunya. Oke. Nanti saya akan share link dari podcast ini ke Bang Deden. Ya, oke Mbak Alma. Oke, thank you. Thank you, selamat siang.